Hari itu saya berjalan di pinggir jalan dan tiba-tiba saya mencium bau dari sebuah luka yang sangat bau. Dan saya menoleh, ternyata ada seorang anak kecil, saudara. Saudara yang ditaruh di pinggir jalan dan baunya sangat menyengat. Kemudian begitu banyak lalat, saudara. Saudara, dan itu membuat saudara kelihatan darah, kelihatan nanah, lalat, dan orang lewat tanpa sadar. Semua akan merogoh uangnya dan meletakkan saudara begitu banyak. Saudara, beberapa bahkan menghampiri dan berkata, sakit apa? Beberapa berkata luka bakar. Ada yang ibunya berkata, iya, ini mengalami luka yang sangat ngeri karena digigit anjing. Tapi karena saya cukup tahu keadaan kota Bekasi, saudara ya, maka saya diam-diam memperhatikan jawabannya selalu berbeda, saudara, dari satu orang ke orang yang lain, saudara. Dan kemudian saya mencoba mendatangi ibunya pada waktu sepi dan saya berkata, kenapa memperdagangkan anak seperti ini? Ibunya kaget. Terus saya bilang, itu dikasih apa sampai baunya menyengat begini? Saudara, dan dia bilang, maaf Bu, kami butuh hidup. Jadi inilah cara untuk mendatangkan belas kasihan. Rupanya lukanya dikasih terasi, dan itu benar-benar bukan luka sebenarnya, saudara ya. Itu sebuah tipuan. Saudara, itu dikasih terasi, kemudian disiram obat merah, saudara, disiram sama darah sedikit. Saudara, dan itu mendatangkan darah ayam, saudara ya. Dan itu mendatangkan lalat dan bau yang sangat mengerikan. Tapi itu mendatangkan uang. Karena orang begitu lewat saja mencium baunya. Persoalannya, itu luka buatan. Tapi jutaan orang memiliki luka sungguhan yang sangat keras tercium. Sehingga iblis dan manusia semuanya mencium bau busuk dari hidupnya. Saudara, sebuah ayat yang sangat keras berkata di dalam Mazmur 38 ayat 6. Lukaku berbau busuk, bernanah karena kebodohanku. Saudara, ada jutaan orang membiarkan lukanya. Luka karena disakiti, luka karena ditipu, luka karena kemiskinan, luka karena ditolak, dan mereka tidak pernah berurusan dengan hal ini. Dan luka ini mendatangkan trauma, dan trauma ini mendatangkan kemarahan, mendatangkan kekecewaan, putus asa, bahkan berontak kepada Tuhan. Saudara, dan mereka berpikir, nggak apa-apa, tidak akan ada orang yang tahu seberapa saya luka. Hoi, saudara sedang dibodohi. Karena bau luka adalah bau busuk yang mengundang iblis. Yang mengundang roh. Yang mengundang jutaan kesialan. Yang mengundang nasib yang sangat buruk. Saudara, dan Alkitab berkata, lukaku berbau busuk bernanah. Bukan karena keadaan, bukan karena engkau dilukai, bukan karena engkau ditolak, tapi karena apa? Kebodohan. Saudara, pada waktu kita dilukai, semua orang pasti pernah mengalami. Pada waktu ditipu, mungkin saya, saudara, ratusan kali ditipu. Pada saat kita dihianati, saya orang yang mengalami dihianati mungkin ribuan kali. Tapi kalau kita membiarkan luka itu tetap ada dan mengundang iblis masuk dalam hidup kita. Karena dendam, marah, kecewa, putus asa, dan juga kita berontak kepada Tuhan. Itu sebuah kebodohan. Hari ini, tahukah saudara bahwa yang namanya depresi meningkat 100% di dunia ini. Dan namanya bunuh diri meningkat 200% di dunia ini. Tahukah saudara bahwa self harm itu mencapai, saudara,
30% dari siswa SMP dan SMA mengalami dan pernah berpikir tentang self-harm. Bagaimana mereka mengambil pisau, bagaimana mereka memukulkan kepala mereka sendiri ke tembok. Bagaimana mereka menyakiti diri mereka, saudara, dengan berkelahi dan tawuran. Bagaimana mereka ngebut, saudara, dan kemudian kecelakaan hanya untuk mengurangi luka mereka di hati. Dan iblis mendorong mereka. Iblis begitu suka, begitu dia mencium bau luka itu, saudara, orang akan sangat menghindari saudara. Tetapi iblis akan menjadikan saudara target nomor 1. Saudara, dia akan mulai membisikkan untuk engkau bunuh diri. Untuk engkau menyerah. Untuk engkau bahkan mulai menghindari semua orang. Mengisolasi dirimu sendiri. Untuk engkau menjadi penjahat. Untuk engkau menjadi orang yang menyakiti orang lain. Dan ujungnya membuat engkau terpisah. Karena engkau akan terbuang ke neraka. Sekali lagi, luka membuat engkau dihindari manusia. Karena orang berkata, ada bau busuk apa ini? Ketika ditanya menjawab dengan marah. Ketika diberi bahkan dengan sangat arogan menolaknya. Saudara, itu semua adalah ciri luka. Dan hari ini persoalannya, setiap kita bisa luka. Setiap kita bisa setiap saat mengalami luka. Tapi sebuah kebodohan kalau kita tidak membereskan luka itu. Yang pertama, datanglah kepada Tuhan. Di saat lukamu berdarah, menganga, begitu menyakitkan. Itulah saat engkau berkata, Roh Kudus, Bapa yang baik, peluk aku, peluk aku. Dia Bapa yang selalu ingin memeluk saudara. Dia Bapa yang selalu menyembuhkan. Karena namanya adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Tapi seringkali kenapa dia tidak bisa menyembuhkan kita? Karena kita berlari menjauh. Karena kita lebih keras dan lebih suka mendengar suara iblis daripada suara gembala kita. Kita lebih suka mendengar panggilan dunia daripada suara Bapa kita yang menyediakan segala kebutuhan kita. Hari ini jangan biarkan luka itu menghabisi hidupmu, menghancurkan. Bahkan ujungnya membuat engkau binasa. Tapi saya berharap kita mulai membereskan luka itu satu demi satu. Saya suka seorang teman saya. Saudara, dia punya ayah yang mempunyai banyak istri. Dan dia anak dari istri kelima. Saudara, dan dia sering dihina oleh kakak-kakaknya. Dia sering dipukuli oleh kakak-kakaknya. Tapi yang paling menyakitkan adalah ayahnya. Yang selalu berkata, kamu itu telur busuk dibandingkan kakak-kakak. Saya punya begitu banyak telur. Jadi jangan harap kamu mendapat perhatian. Tapi di antara begitu banyak telur, kamulah telur busuk. Saudara, tetapi dia lari ke Tuhan. Dan pada waktu dia lari ke Tuhan, dia melayani. Dia setiap pagi berdoa, menyembah, dia membaca Alkitab. Dan membiarkan firman ini merekonstruksi jiwanya. Saudara, pada waktu firman berkata engkau dikasihi, dia memperkatakan berkali-kali aku dikasihi. Dan kemudian dia selalu berkata begini, terima kasih Tuhan. Karena engkau menjadikan telur busuk ini menjadi telur emas di tanganmu sendiri. Karena engkau menjadikan telur busuk ini menjadi telur yang melahirkan Raja Wali. Dia berkata terima kasih Tuhan. Karena engkau membuat telur busuk ini menjadi telur yang paling kau sukai. Kau hias dan engkau jadikan sesuatu yang berharga di tanganmu sendiri. Saudara, dia mereprogram hidupnya. Dia membereskan hidupnya. Dan dia tidak pernah membiarkan luka itu menghancurkan hidupnya. Dan hari ini dia menjadi berkat buat banyak orang. Dia melayani begitu banyak orang yang tertolak. Dia memeluk. Dia punya pelayanan khusus kasih Bapa.
Dan dia berkata, saya menyalurkan kasih Tuhan. Dan saya melihat begitu banyak orang dipulihkan. Hari ini pilih, engkau membiarkan luka itu dan iblis mendekat kepadamu. Atau engkau membereskannya, berlari kepada Sang Pencipta. Maka dia akan memelukmu, menyembuhkan dan memberikan nasib yang baru.